Selamat pagi, salam dalam dhamma, namaste sukihotu, namo buddhaya. Kembali kita bertemu dan tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Suci Waisak, karena kita beberapa waktu yang lalu baru saja merayakan dan memperingati Hari Waisak dengan satu kegiatan yang baru, yaitu melalui daring atau online, yang tentunya WPDS juga saat ini juga melaksanakan secara online. Ya, tetap di tengah pandemi, apa yang harus kita lakukan? Saya akan berbagi tentang tema atau topik bikin hidup lebih hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan bikin lebih hidup, bikin hidup lebih hidup? Satu hal sebelum bicara tentang kehidupan, kita akan berbicara lawannya, yaitu kematian. Nah, jika kita bicara kematian, apa yang terlintas di pikiran kita adalah ketidakpastian, ketakutan, kekhawatiran. Hal ini Anda bisa coba tanyakan kepada orang di samping Anda. Anda cukup memberikan pertanyaan, jika kamu meninggal, kamu ingin dikremasi atau dikubur? Lihat reaksi mereka. Yang muncul apa dari jawaban orang di samping Anda? Dia akan menjadi marah. Marah kenapa? Karena Anda menanyakan sesuatu yang menurut kita tabu. Sejak dulu sampai sekarang, karena dianggap tabu, kita jadi tidak mau membicarakannya. Padahal Buddha memberitahukan atau mengajarkan kita kematian itu yang pasti. Tapi yang sesuatu yang pasti ini justru kita takut untuk membicarakannya, takut untuk mendiskusikannya. Tadi kalau Anda bertanya kepada orang di samping Anda, nah, Anda coba bertanya kepada orang tua Anda. Saya pernah melakukannya, apa yang dihasilkan orang tua saya? Orang tua saya langsung marah-marah pada saya. Nah, dari berbagai agama sudah ada kata-kata ketika seseorang meninggal, dari Muslim atau agama Islam ada, dari Katolik ada, seperti kata-kata RIP, kita mengenalnya rest in peace. Artinya sama, sebetulnya dia dari bahasa Latin, requiem in peace, beristirahat dengan tenang. Nah, kalau kita sudah tahu kematian adalah sifatnya tenang, kenapa harus ditakuti? Nah, menjadi takut karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Nah, untuk hal yang seperti itu jika kita bicara konteksnya tentang kematian sebelum bicara tentang kehidupan. Ada hal yang cukup menarik ketika setelah kita tahu kematian itu pasti, lalu kita bicara kehidupan. Kenapa kita selalu mau membicarakan kehidupan? Saya mengambil hanya dua hal. Tentunya banyak, lebih dari dua hal. Yang pertama, bahwa kehidupan adalah mencari atau mengisi kekurangan yang kita miliki. Ini dalam kurung secara materi. Tentunya seperti anak kecil mencari sesuatu yang membahagiakan. Ketika kita dewasa, mencari sesuatu yang kita butuhkan. Nah, ini konsep kehidupan secara umum. Dan konsep kehidupan yang kedua, kita mencari kehidupan nanti, untuk nanti. Seperti tadi, ketika tahu kematian itu ada, lalu apa yang harus dipersiapkan? Kalau yang pertama, konsep kehidupan kita bicara materi, konsep kehidupan kedua kita bicara tentang spiritual. Nah, jadi ketika kehidupan, dua hal ini yang selalu berjalan, bisa berdampingan ataupun saling mendahului. Walaupun kita di jalan raya sering melihat sesama kendaraan dilarang saling mendahului, ternyata dalam kehidupan dua hal ini saling mendahului. Bahkan kita menjadi tidak tahu yang mana yang harus kita dahulukan. Apakah kita mencari materi atau kita mencari nanti untuk kehidupan yang akan datang.
Karena kita tahu kehidupan kita hanya sementara, hanya itu yang kita pegang. Nah, kembali tentang hal lawan dari kehidupan, kematian itu sendiri. Buddha mengajarkan kita ada 3 konsep kematian. Yang pertama adalah Kanika Marana, yang kedua Samuti Marana, yang ketiga Samuceda Marana. Kanika Marana sendiri ada turunannya 4. Jadi kematian karena habisnya usia. Kemudian kematian karena habisnya karma pendukung. Dan yang ketiga, kematian karena akibat dari karma pendukung tersebut. Dan yang keempat, kematian karena adanya bencana atau malapetaka. Jadi kalau yang pertama kita bicara karena tenaga karmanya atau mohon maaf, karena habisnya usia, ya karena usia kita yang habis. Dan yang kedua karena karma pendukung, ini yang seperti ada yang balita baru dilahirkan, karma pendukung dia hanya untuk berapa hari, sudah habis, akhirnya meninggal. Dan yang ketiga karena akibat perbuatan pendukung. Nah, ini hal yang ideal dari karma kita dan akibat perbuatan ataupun pendukungnya bersamaan habis. Ini ketika sudah mencapai usia tua, secara fisik memang sudah habis, dan karma secara usia berdasarkan fisik juga bersama-sama habis. Jadi padamnya bersamaan, seperti lilin, tubuh lilin dan sumbunya habis bersamaan. Jika yang keempat, lilin tersebut ataupun kematian tersebut karena desakan, dorongan dari luar yang kita tidak tahu. Contohnya yang tadi kecelakaan, adanya pandemik ini. Nah, jadi mungkin banyak pertanyaan, oh pandemik ini apakah termasuk karma kolektif atau tidak? Nah, ini yang harus kita perhatikan satu persatu. Tidak bisa kita menjudge karmanya sama. Jadi yang ada ribuan orang yang meninggal atau puluhan ribu atau jutaan orang yang meninggal karena pandemik mempunyai karma yang sama. Tidak. Tetapi ada dukungan karena pandemik, dukungan itu yang menyebabkan usia seseorang terhenti. Untuk Samuti Marana karena kesepakatan umum. Jadi kalau kita bicara orang yang dianggap meninggal, mungkin kita tahu tidak ada nafas. Ini artinya sudah meninggal. Tidak ada denyut nadi. Ini dianggap sudah meninggal. Jika ada orang yang sakit koma dan dianggap batang otaknya yang tidak berfungsi, ini dianggap juga sudah meninggal karena ada kesepakatan umum. Padahal jika kita menanti salah satu objek meditasi, denyut nadi, detak jantung akan bisa menjadi sangat halus. Yang jika dengan konsep dunia dianggap sudah meninggal. Nah, ini itu yang kedua, Samuti Marana. Dan yang ketiga, Samuceda Marana. Ini adalah kematian yang akhir, keterputusan dari semua konsep lingkaran kehidupan yang dicapai oleh para rahat. Nah, tentunya kita berjuang untuk bisa sampai ke sana. Bukan hanya yang Kanika Marana atau yang Samuti Marana, tetapi kita mencapai Samuceda Marana. Nah, itu konsep kematian yang kita kenal. Nah, lalu apakah dalam kehidupan kita harus memikirkan selalu tentang kematian agar kita berpikir bahwa kehidupan itu berharga? Ada yang menggunakan cara seperti itu. Tetapi lebih banyak ketika kita memikirkan tentang kematian, kita malah fokusnya kematian, bukan kepada kehidupan itu sendiri. Ada cerita pada zaman Buddha tentang 4 perenungan. Tentang 4 perenungan di sini saya coba berbagi ketika Buddha
bertemu dengan seorang gadis muda yang ketika dia berjalan menuju ke rumah karena diminta orang tuanya untuk membeli beberapa bahan tenun, dan kemudian anak gadis itu mendengar bahwa Buddha sedang berdamai di sana. Dia mampir ke tempat sana dan kemudian mendengarkan apa yang Buddha sampaikan. Buddha melalui mata batinnya melihat bahwa anak gadis ini dapat mencapai tingkat kesucian, sehingga Buddha menghentikan dhamma desana dan memanggil anak tersebut, anak gadis tersebut, dan menanyakan 4 hal. Buddha menanyakan yang pertama, dari manakah kamu? Kemudian yang kedua, kemana kamu akan pergi? Dan yang ketiga, tidakkah kamu tahu? Dan yang keempat, tahukah kamu? Ketika mendengar 4 pertanyaan ini, anak gadis itu menjawab. Pertanyaan pertama, dari manakah asalmu atau dari manakah kamu? Gadis itu menjawab, saya tidak tahu. Kemana kamu akan pergi? Gadis itu menjawab, saya tidak tahu. Pertanyaan ketiga, tahukah kamu? Gadis itu menjawab, saya tahu. Dan pertanyaan yang keempat, tahukah kamu? Saya tidak tahu. Nah, jawabannya seperti itu. Mungkin kalau kita ditanya Buddha seperti itu juga kita jawabannya tidak tahu semua ya. Ini masih ada satu yang tahu. Orang-orang yang mendengar jawaban gadis tersebut berkata, gadis ini sungguh sangat tidak hormat, tidak sopan. Kok menjawabnya seperti itu? Namun Buddha tersenyum dan meminta gadis tersebut memberitahukan kepada semua orang sebetulnya dari pertanyaan atau 4 pertanyaan ini dan kenapa jawabannya seperti itu. Dan gadis itu menguraikan apa yang dia tangkap dari pertanyaan pertama dari Buddha. Dari mana asal? Gadis tersebut menjawab, tentunya Buddha bertanya, dari mana kelahiran dia sebelumnya? Dan gadis tersebut menjawab, saya tidak tahu. Jadi kalaupun pertanyaan itu diberikan kepada kita, jawabannya sama, saya tidak tahu atau kita tidak tahu. Lalu yang kedua, kemana kamu akan pergi? Setelah dari kehidupan ini, saya pun tidak tahu akan terlahir kemana. Sama seperti kita, kalau ditanya, selesai dari BPDS kita bisa menjawab, saya akan pulang. Tapi selesai dari kehidupan ini, kita mau kemana? Tidak ada yang tahu. Dan yang ketiga, tahukah kamu? Buddha tentu bertanya, apakah saya akan meninggal? Makanya saya menjawab, saya tahu. Pertanyaan yang keempat, tahukah kamu? Menjawab pertanyaan ketiga, saya tahu. Pertanyaan yang keempat, tahukah kamu? Kapan saya akan meninggal? Saya tidak tahu. Nah, dari 4 perenungan ini ada satu hal yang cukup menarik, bahwa gadis tersebut mengetahui kematian itu adalah satu bentuk yang pasti. Makanya dia menjawab, saya tahu. Tapi 3 pertanyaan yang lain saya tidak tahu. Nah, selesai memberikan jawaban tersebut, gadis tersebut mencapai tingkat kesucian pertama, Sotapati. Kalau kita mungkin masih bingung ya, jawaban ini mencapai tingkat apa? Selesai menjawab, gadis itu pulang ke rumah, dan ketika dia membangunkan ayahnya, dan ayahnya merasa terkejut, tidak sengaja menyenggol alat tenun, dan alat tenun tersebut batangnya terlepas dari perlengkapannya dan jatuh menimpa gadis tersebut, dan akhirnya
tersebut meninggal. Nah, hal yang seperti ini merupakan uraian dari Dhammapada kata-kata dari Lokawaga mengenai dunia. Dunia ini terselubung kegelapan dan hanya sedikit orang yang dapat melihat dengan jelas. Bagaikan burung-burung kena jerat, banyak sedikit yang dapat melepaskan diri. Demikian pula hanya sedikit orang yang dapat pergi ke alam surga. Nah, latar belakang ayat Dhammapada ini adalah cerita yang mengenai gadis penenun tadi. Dapat mengingatkan kita bahwa kematian, ketika kita ingin menghormati kehidupan dengan melihat tentang kematian, bahwa bukan rasa takut tentang kematian itu. Justru karena kita tahu kematian itu pasti, bagaimana kita dapat mengisinya, bagaimana kita dapat melakukan satu hal yang lebih pasti dalam kehidupan ini. Karena adanya ketidakpastian dalam kehidupan. Seperti pertanyaan yang keempat, tahukah kamu, tahukah saya kapan akan meninggal? Nah, di sana ada ketidakpastian. Kepastiannya mati itu sendiri, kematian itu sendiri. Karena adanya ketidakpastian itu, kita harus memanfaatkan apa yang ada saat ini dengan kehidupan kita. Bapak Ibu dan sahabat Dhamma sekalian, mungkin masih ingat cerita tentang seorang ibu yang ingin membangkitkan bayinya. Ya, jawaban Anda benar, kisah Gotami. Kisah Gotami mempunyai seorang anak yang pada saat itu dinyatakan seperti yang tadi Samuti Maharana meninggal. Dan kemudian dia mencoba membangkitkan anak atau menyembuhkan anaknya supaya hidup kembali. Dia berkeliling ke semua tabib, ke semua orang yang dia kenal, dan hingga menemui satu orang, dan orang tersebut mengatakan, mungkin Buddha Gautama dapat membangkitkan anak kamu, dapat membangkitkan atau menyembuhkan bayi kamu. Kisah Gotami mencari Buddha. Dan ketika bertemu dengan Buddha, dia meminta Buddha untuk membangkitkan anak. Mungkin dia mengira anaknya masih sakit, agar Buddha dapat menyembuhkan anaknya. Pada saat itu, mungkin kalau kita dalam posisi Buddha, kita akan mengatakan, ini sungguh orang yang bodoh, sudah anaknya meninggal, kok minta dibangkitkan, nanti jadi zombie atau Frankenstein. Tetapi Buddha memberikan satu pengetahuan yang pada saat itu mungkin kita beranggapan Buddha mengada-ngada. Baiklah, saya akan membangkitkan atau menyembuhkan anak kamu, tetapi ada syaratnya. Carilah segenggam biji lada dari rumah yang tidak pernah mengalami proses atau tentang kematian. Mendengar masih adanya harapan, kisah Gotami berlari mencari rumah dan meminta segenggam biji lada ini. Banyak rumah yang bisa memberikan karena hanya sebatas segenggam biji lada. Ketika akan diberikan segenggam biji lada tersebut, kisah Gotami memberikan syarat yang kedua. Apakah di rumah tersebut pernah ada kematian? Jika jawabannya iya, dia akan menolak. Ternyata dari rumah yang pertama, pemilik rumah menjawab orang tuanya sudah meninggal atau pernah terjadi proses kematian di sana. Rumah kedua, rumah ketiga, hingga kesekian ratus rumah.
Secara tidak langsung, apa yang Buddha minta kepada Kisah Gotami ternyata membuka mata batin Kisah Gotami dengan sendirinya. Semua rumah pernah mengalami proses kematian dari orang-orang yang dicintai di rumah tersebut. Dan Kisah Gotami kembali kepada Buddha dan menceritakan dia tidak dapat mendapatkan biji lada dari rumah yang tidak pernah mengalami proses kematian, dan dia menyadari proses kematian itu pasti ada. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi, pasti ada. Dan dengan terbukanya mata batin dari Kisah Gotami, dia menyadari tentang kematian itu. Hal tersebut yang membuat dia menjadi terbuka untuk dapat mengikuti ajaran Buddha. Dan uraian tersebut terdapat dalam Sahasrara Dhammapada. Walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi tidak dapat melihat keadaan tanpa kematian atau nibbana, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat keadaan tanpa kematian. Ya, jadi dari dua cerita dalam Dhammapada, kata-kata ini memberikan kita gambaran bahwa kematian itu pasti ada. Tetapi kita jangan fokus menjadi takut tentang kematian. Justru karena kita tahu kematian itu ada, bagaimana kita memanfaatkan hidup kita. Di awal dikatakan Samuti Marana, kematian adalah tanpa adanya bentuk-bentuk kehidupan seperti nafas, detak jantung. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika kita tahu ingin membuat hidup lebih hidup, yang pertama kita dapat lakukan adalah tadi, menyadari setiap bentuk nafas kita. Terkadang ketika kita bernafas, kita tidak pernah menyadari. Kita hanya beranggapan bahwa nafas hanyalah pelengkap dalam kehidupan kita. Tetapi coba jika kita hentikan sejenak nafas kita, apa yang terjadi pada tubuh kita? Nah, untuk melengkapi dua cerita Dhammapada kata-kata tadi, yang pertama kita dapat memperhatikan nafas kita. Inhale, exhale, tarik, keluar. Dengan memperhatikan setiap nafas kita, kita semakin menyadari kehidupan kita. Walaupun tadi seperti tadi, kita tidak pernah tahu batasan hidup kita sampai kapan. Tetapi selama nafas masih kita sadari, artinya kita masih mempunyai waktu untuk dapat melakukan hal yang baik, kebajikan yang baik. Punya di sini artinya kebajikan. Jika tadi di awal kita membicarakan kehidupan untuk berlomba, mengisi kehidupan, kekurangan kehidupan kita secara materi, apakah ini yang ingin kita lakukan? Tentu tidak. Jika dalam kehidupan konsep yang kedua, kita mencari kehidupan untuk yang akan datang, spiritual, ini juga tidak akan berguna jika nafas sudah tidak ada. Jadi yang pertama harus untuk menjalani kedua kehidupan tersebut, sadari nafas. Sehingga ketika kita berusaha mengisi tanda kutip kekurangan ataupun kekosongan dalam kehidupan kita untuk materi, kita tahu batasannya. Ketika kita ingin melihat atau menyimpan investasi kita spiritual dalam hal ini untuk kehidupan yang akan datang, kita juga tahu bahwa kita jangan menyia-nyiakan. Karena seperti konsep yang lama, muda bahagia
dewasa kaya raya, mati masuk surga. Nah, kalau seperti ini, konsep yang kedua spiritual tidak pernah kita akan jalan. Nah, tapi jika kita menyadari nafas, kita tahu. Jadi ketika kita tahu materi kita sedang kejar, hal yang sama berdampingan spiritual juga kita bisa jalani. Karena dengan menyadari nafas, itulah pendamping kehidupan kita. Dan sehingga ketika kita mau menjalani kehidupan, lebih hidup, bikin hidup, lebih hidup, Anda dapat rasakan ketika Anda menyadari nafas kita setiap saat. Di tengah pandemi ini juga sama. Ketika kita merasakan kejenuhan, kembali pada nafas. Ketika kita merasakan kekhawatiran, kembali kepada nafas. Ketika kita merasakan kebahagiaan itu sendiri, kembali pada nafas. Tanpa nafas, kita yang sudah dianggap mati, bukan hidup lagi. Nah, hal yang seperti ini pesan terakhir Buddha. Tentu semua masih ingat. Sabe sangkara anicca, apamadena sampadeta. Karena Waisak belumlah terlalu lama. Apa yang Buddha uraikan tadi, apamadena sampadeta di dalam Mahaparinibbana Sutta. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Nah, kita bisa berjuang dengan sungguh-sungguh selama kita masih mempunyai nafas. Nah, ataupun dibalik, selama kita masih mempunyai nafas, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Sehingga bukan hal yang mustahil. Kalau saya sering mengatakan bukan hal yang mustahil, kalau dibalik ya. Bahwa kebahagiaan duniawi, kebahagiaan surgawi bisa kita rasakan pada saat kita masih mempunyai nafas. Nah, demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga dimanapun Anda berada selalu menyadari nafas dan membagikan kebahagiaan ini kepada orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih. Namaste Sukhihotu. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.